Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 451-455. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Naga Kilin segera berbalik dan berlari sambil berteriak dengan jengkel, para praktisi seni dewa di bumi barat gila. Master Sekte, mereka pasti gila. Siapa yang membangunkan seluruh kota dan menggunakannya sebagai senjata? Di belakang mereka, semua yang dilewati kota bambu telah rata dengan tanah. Kota besar itu bagaikan makhluk hidup baru yang melangkah lebar mengejar mereka. Ia membalik punggung gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segala sesuatu yang dilewatinya menjadi rata. Kota itu bagaikan mulut mengerikan yang dapat menelan dan menghancurkan segalanya. Tidak hanya itu, ribuan raksasa di kota itu mengayunkan tubuh mereka seperti palu besar, dan semua yang tidak dapat dikunyah menjadi berkeping-keping oleh kota itu dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh para raksasa itu. Selain itu, di belakang kota itu terdapat awan debu yang bergulung-gulung berisi semua benda yang telah hancur berkeping-keping. Debu menyebar dalam radius 100 mil, menutupi semua yang terlihat. Kota itu menelan ludah dan memuntahkan apa yang tertinggal di belakangnya. Orang bisa membayangkan apa akibatnya jika mereka terperangkap di mulutnya. Qin Mu bergegas tanpa henti, dan Naga Kilin mengerahkan segenap tenaganya untuk berlari cepat. Namun, pada saat itu, sebuah sungai besar tiba-tiba mengalir deras dari dalam kota bambu seperti cambuk panjang. Naga Kilin segera menghindar, tetapi sungai besar itu sangat lincah. Sungai itu bergerak ke kanan dan kiri, memaksa Naga Kilin menghindar ke segala arah. Kecepatannya menurun, dan kota bambu perlahan-lahan menyusulnya. Kakak laki-laki, suara Xiongqier bergetar ketika dia menoleh ke belakang karena takut. Tanah bergetar dan batu-batu yang tingginya seperti manusia terlempar ke udara. Kota bambu membuka gerbangnya lebar-lebar dan mulai berderak dengan gigi-gigi tajam sebagai persiapan. Jangan khawatir, Saudari Qier, jangan takut. Qin Mu berbalik dan peluru pedangnya melayang ke udara, bergerak di depan tubuhnya. Naga Kilin telah dipaksa oleh sungai besar untuk menghindar ke kanan dan kiri, dan jika terus berlanjut, mereka akan segera ditelan oleh kota bambu. Siapa yang menghalangi kita? Qin Mu menatap benda yang mendekat. Gerbang dan tembok kota terus bergerak naik turun, membuat tombak tebal dan tajam itu tampak seperti gigi. Hal itu menimbulkan keraguan di hati pemuda itu. Apakah perlu mengadakan pawai besar-besaran untuk membunuh seorang praktisi ilmu hitam dari alam enam arah? Pangongso beserta kerabatnya seharusnya tidak mampu mengerahkan harta karun sebesar kota bambu, jadi siapa yang ingin menyingkirkanku? Tiba-tiba dia teringat seseorang dan tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pasti dia, Tuan Muda Istana Langit Sejati. Mangsanya direnggut tepat di bawah matanya saat aku menyelamatkan Xiong Xiu dan putrinya, jadi dia dan aku bisa dianggap sebagai teman lama. Apakah dia berencana memberiku kejutan yang tak terduga? Pada saat itu, Naga Kilin melolong. Master Sekte, ini jelas bukan kejutan. Ini mengejutkan. Sial, sungai besar lainnya mengalir deras dari mulut kota bambu dan melilit ekor Naga Kilin sebelum menariknya ke arah mulut besar itu. Naga Kilin mencakar dengan ganas menggunakan keempat kakinya, tetapi dia tetap tidak dapat mencegah dirinya terseret lebih dekat ke kehancurannya. Naga gendut, potonglah ekormu seperti seorang prajurit pemberani, kata Xiongqier dengan wajah serius dan suara nyaring. Air mata mengalir di pipi Naga Kilin. Kakak Qier, kita tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika aku memotong ekorku, jadi biarkan aku mati dengan mayat yang utuh meskipun menurutku itu juga tidak mungkin. Gerbang itu seperti mulut besar, membuka dan menutup, mengunyah apapun yang mendekat. Apapun yang selamat akan melewati raksasa-raksasa yang berubah dari bangunan-bangunan yang saling menghancurkan sesuai keinginan mereka, jadi mengawetkan mayat yang utuh adalah sesuatu yang hampir mustahil. Cahaya dingin memancar di setiap ujung tombak yang setebal lubang botol. Ujung-ujungnya seperti jeruji besi di atas tembok kota. Ujung-ujungnya setajam pedang sementara sisi-sisi datarnya dipenuhi tanda-tanda aneh. Jelaslah bahwa setiap tombak adalah senjata roh. Kalau ada yang sampai di dekat gerbang itu sama saja dengan puluhan senjata roh yang menembus tubuh jasmani mereka dan meninggalkan puluhan lubang darah seukuran mangkuk di dalam tubuh.
Jika dipadukan dengan kekuatan ledakan gerbang dan tembok kota yang terbuka lalu tertutup, kemungkinan besar seseorang akan langsung menjadi berlumuran darah. Masih dalam keadaan linglung, Qin Mu berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Istana Langit Sejati. Tapi dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan semangat kota bambu, kan? Kultivasinya mungkin lebih tinggi dariku, tapi dia paling tinggi di alam 7 bintang. Master Sekte, naga kilin masih diseret menuju mulut kota bambu. Qin Mu menepis keterkejutannya. Peluru pedangnya tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. 8.000 pedang itu mengeksekusi bentuk pedang gelombang pada saat yang sama. Itu adalah pemandangan yang sangat megah. Dengan pedang harta karun bagaikan awan yang berputar melewati tombak-tombak tajam kota, gigi-gigi yang tak terhitung jumlahnya di mulut kota bambu langsung teriris. Gerbang kota itu masih menggigit dengan kuat, dan hanya dengan kekuatan gigitannya yang mengagumkan mampu menghancurkan karya seni itu menjadi bubur. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih pedangnya. Dia mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan suci pedang Carefree, tetapi ketajamannya saja sudah memungkinkannya untuk mengiris semuanya. Pedang Carefree menyala di tangannya. Trading gerakan luas, Yin dan Yang datang dan pergi dalam 2 mode. Kekuatan dari bentuk pertama pedang Dao meledak, dan cahaya pedang terpisah menjadi hitam dan putih saat Yin dan Yang bergejolak, berputar-putar satu sama lain untuk membentuk bentuk taiji. Namun, itu hanyalah penglihatan yang disebabkan oleh keterampilan pedang. Keterampilan pedang itu sebenarnya memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Apa yang membentuk setiap titik dan setiap garis diagram taiji telah melalui perhitungan yang sangat rinci, dan gerakan setiap cahaya pedang mengandung perhitungan aljabar yang sangat rumit. Itulah keajaiban Sekte Dao yang menjelaskan alam semesta. Kota bambu menggigitnya dengan kuat, dan sebagian tembok kota lenyap bersama cahaya pedang yang menggantikan warna hitam dan putih. Qin Mu terbang ke langit dan mengangkat pedang Carefree di atasnya. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan pedang itu sementara 8.000 pedang terbang kembali, saling tumpang tindih dengannya. Dengan pedang anak yang menyatu dengan pedang induk, 8.000 pedang itu bergabung menjadi satu, dan Qin Mu langsung merasakan pedang di tangannya menjadi sangat berat. Itu adalah bentuk kedua dari peluru pedangnya. Pedang itu memiliki 2 bentuk. Satu adalah peluru, dan satu lagi adalah gabungan dengan pedang induk. Beban setelah menyatu membuat Carefree Sword begitu berat sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan sihir untuk mengeksekusi kekuatan pedang ini. Qin Mu mengangkat pedang ini tinggi sekali, dan pada saat itu, dia hanya bisa melakukan satu gerakan. Retas, meretas maju. Di depannya, di belakang pantat naga kilin, adalah kota bambu. Kota itu telah menyeret mereka melewati mulutnya dan kemudian menarik naga kilin ke jalan. Di kedua sisinya, raksasa-raksasa bangunan yang terbangun berbaris bersiap untuk menghancurkannya menjadi pasta daging. Di tengah kota bambu, bahkan istana-istana megah telah berdiri. Istana-istana itu tidak terbuat dari kayu atau batu, tetapi dibangun dengan cermat dari emas hitam, besi hitam, dan tembaga hitam. Para praktisi seni ilahi di bumi barat tidak berusaha menjadi kuat sendiri. Mereka meminjam kekuatan dari langit dan bumi dan mengubah alam itu sendiri, mengumpulkan emas hitam dan tembaga hitam untuk menempa senjata roh mereka. Semakin baik senjata roh ditempa, semakin kuat mereka saat mereka bangkit. Istana-istana di kota bambu merupakan senjata roh yang ditempa oleh praktisi seni dewa yang terkuat, sehingga kekuatan mereka berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah kayu dan batu. Para raksasa istana telah berdiri untuk memblokir ujung jalan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Pemandangan seperti itu belum pernah dilihat atau terdengar sebelumnya. Qin Mu menebas dengan pedang ini, dan getaran yang keluar dari pedang Carefree yang sangat berat itu segera menghancurkan sungai besar yang melingkari ekor naga kilin. Ia bagaikan seekor ular besar yang ekornya putus, meliuk-liuk, dan menggeliat di dalam kota. Ketika ujung pedang Carefree Sword menyentuh jalan, kekuatannya yang tak tertandingi meledak, dan lempengan batu kapur di jalan itu terbalik satu demi satu sambil terangkat ke udara. Sebuah retakan yang mencengangkan muncul di jalan, dan retakan itu meledak dan menyebar dengan panik ke depan. Lebih banyak lempengan batu kapur terbalik dan meledak berkeping-keping di udara. Wuih, wuih, wuih. Pedang terbang beterbangan dari ujung pedang Carefree, dan ki vital Qin Mu yang ganas mengalir ke dalamnya. Pedang-pedang itu berputar dan menebas ke seluruh jalan. Dengan 8.000 pedang terbang yang mengiris dan memotong semua yang menghalangi jalan mereka, kemanapun mereka lewat, para raksasa itu hancur berkeping-keping. Ketika 8.000 pedang digabungkan menjadi satu, Qin Mu tidak dapat mengerahkan kekuatan masing-masing pedang, tetapi ketika pedang-pedang itu terpisah, dia dapat langsung melakukannya.
Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam gerakan seperti roda sambil bergegas menuju ujung jalan di antara potongan-potongan kayu dan batu. Dalam sekejap, mereka memotong dalam-dalam ke raksasa istana dan menusuk mereka. Lengan Kinmu gemetar, karena pedang itu hampir merobek semua ototnya. Hampir semua tulangnya hancur, dan urat-uratnya hampir putus. Kekuatan sihirnya juga sudah setengah terkuras. Alasan mengapa dia menggunakan bentuk pertama pedang Dao dan bukan bentuk pertama gambar pedang ketika kota bambu hendak menelannya adalah karena dia ingin menghemat kekuatan sihir. Jumlah yang dibutuhkan oleh pedang menginjak gunung dan sungai jauh lebih tinggi. Namun gerakan menebasnya langsung menghabiskan hampir setengah kekuatan sihirnya. Namun, hasilnya juga luar biasa, ia menghancurkan seluruh jalan hanya dengan satu tebasan. Ia tidak pernah menyangka bisa menghasilkan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Kinmu melepaskan pedang bebas dan menggunakan sisa energi vitalnya. Pedang bebas bergetar, dan pedang terbang lainnya terbang dari ujung jalan. Kali ini, Kinmu tidak berani menggunakan bentuk kedua dari pil pedang itu, melainkan mengumpulkan 8.000 pedang itu menjadi bola logam melingkar. Dia membuka kantong taotingnya dan menyimpan peluru pedang itu. Dia kemudian kembali linglung. Sepertinya aku telah menemukan jurus pedang dasar yang belum pernah ada sebelumnya. Jurus pedang ini tidak ada dalam 17 jurus pedang dasar. Gerakan yang dia gunakan untuk menebas ke bawah sebelumnya telah menyebabkan banyak pedang berputar seperti roda saat pedang-pedang itu melesat keluar dari Carefree Sword dengan sekitar setengah dari kekuatan sihirnya dalam sekejap. Bentuk pedang yang berputar seperti roda ini berbeda dari semua 17 bentuk pedang dasar. Yang paling mirip dengannya adalah Wave Sword Form, tetapi yang satu itu menggunakan pergelangan tangan untuk menggambar lingkaran dengan ujung pedang. Namun, bentuk pedang yang tidak sengaja dieksekusi Kinmu dapat berputar seperti roda dan memiliki kekuatan menebas, teknik pare, dan kelincahan gelombang. Ini adalah bentuk pedang dasar ke-18. Di dalam kota bambu, raksasa-raksasa kayu menyerbu, dan di ujung jalan, raksasa-raksasa istana yang compang camping mengangkat istana-istana mereka yang berbentuk bundar dan berwarna kekuningan sebagai palu untuk menghancurkannya melawan para penyusup. Sungai-sungai besar di kota itu meluap dan berkumpul bersama, berubah menjadi raksasa besar dengan naga air yang melingkarinya. Sambil mengangkat tinjunya, ia datang dengan tinju yang juga terangkat. Kinmu kembali linglung. Hanya saja bentuk pedang dasar ini tampaknya terlalu gila dalam hal konsumsi kekuatan sihir. Tidak hanya itu, tampaknya juga membutuhkan banyak uang, karena hanya dengan banyak uang seseorang dapat menempa banyak pedang terbang ini. Hal terpenting adalah bahwa pedang terbang harus memiliki ujung di kedua ujungnya untuk memaksimalkan kekuatannya lebih jauh. Naga Kilin meraung dengan ganas dan menyemburkan api dari mulutnya. Pilar api membakar jalanan kota bambu, dan raksasa kayu mulai terbakar. Raksasa air buru-buru memadamkan api di mana-mana, dan air pun menguap karena panas. Hal ini menyebabkan raksasa air menyusut. Kinmu masih linglung, tapi kalau dipikir-pikir, yang kumiliki adalah uang. Naga Kilin menjadi tak kenal ampun. Ia memuntahkan api ke segala arah dan membakar seluruh kota. Ia dikejar hingga tak punya tempat untuk melarikan diri dan diseret ke dalam kota, jadi sekarang kekuatannya berlipat ganda saat membalas dendam kepada penindasnya. Tiba-tiba, kota bambu tersentak kuat dan tak bergerak lagi. Raksasa rumah, raksasa bangunan, dan raksasa istana juga berhenti bergerak seketika, kembali ke tanah dan berubah kembali menjadi bangunan dan istana. Raksasa air juga runtuh kembali ke sungai, menjadi air yang mengalir. Kota bambu langsung sunyi. Di tengah jalan yang berantakan, hanya tersisa Kinmu, Xiongqier, dan Naga Kilin. Naga Kilin memandang sekelilingnya dengan gugup, takut kalau-kalau bangunan, rumah, dan istana akan bangkit kembali. Namun, kota bambu tampak sunyi, tidak ada seorang pun yang terlihat di seluruh tempat itu. Kota bambu seharusnya menjadi kota besar dengan lebih dari 100.000 penduduk, tetapi semuanya tampaknya telah lenyap tanpa jejak. Untuk membuat seluruh kota meninggalkan rumah mereka, seseorang harus memiliki wewenang yang tak terbayangkan. Kota bambu kosong, tetapi bagi Kinmu dan kelompoknya, kota yang sebelumnya sangat ramai tampaknya tiba-tiba mati. Namun semakin sunyi, semakin menakutkan rasanya. Tiba-tiba, seluruh kota bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki mereka terangkat. Bangunan, rumah, dan istana runtuh, dan kota bambu langsung berubah menjadi sebidang tanah kosong. Naga Kilin bergegas naik ke langit sambil menginjak awan api. Xiongqier memegang erat surainya, melihat ke bawah dengan gugup. Kota di bawah tiba-tiba terbelah, dan batu-batu persegi mulai muncul dari tanah. Batu-batu itu saling tumpang tindih lapis demi lapis untuk membentuk obelis berbentuk persegi yang menjulang sangat cepat. Dalam rentang waktu satu tarikan napas,
hutan pilar persegi muncul di sekitar Kinmu dan kelompoknya. Mereka tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya. Pilar-pilar itu sebenarnya bergerak cepat, tetapi perubahan formasinya tersembunyi. Setiap kali pilar-pilar itu bergerak, tingginya akan bertambah atau menyusut. Batu-batu persegi itu akan otomatis bergerak horizontal atau ke atas, memasuki pilar-pilar lainnya. Ada juga beberapa pilar horizontal yang tergantung di pilar lainnya seperti balok. Namun panjang balok tersebut juga terus berubah, terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Jelas ada jalan di depan kelompok itu, tetapi sesaat kemudian pilar-pilar batu itu akan bergabung menjadi dinding yang sangat tebal. Kota bambu tampak telah bangkit kembali, tetapi sama sekali berbeda dari kota yang bergerak dan dapat menelan semua benda. Sekarang kota itu seperti ruang 3 dimensi yang terus berubah. Sebelumnya, Bambo City merupakan objek besar yang dapat menelan segalanya dan tampak sangat berbahaya, tetapi semuanya hanya kulit kayu dan tidak ada gigitan, tidak menimbulkan ancaman yang kuat. Namun, setelah menjadi 3 dimensi dan mulai beroperasi dengan pola formasi, tingkat ancamannya meningkat drastis. Keenam sisi kotak tersebut diberi tanda rune yang berbeda. Bahkan dengan pergeseran dan pemasangan ulang batu-batu tersebut, rune-rune tersebut selalu terhubung dengan sempurna dengan rune-rune di sekitarnya. Itu adalah hal yang paling aneh. Penyusunan kembali batu-batu itu hanya penampakan luarnya saja sementara bahaya yang sebenarnya terletak pada rune-rune yang terus-menerus terpecah dan menyatu kembali. Pola yang berbeda yang dibuat dengan rune berarti formasi yang berbeda. Ada banyak batu di kota dan rune pada batu-batu itu berbeda satu sama lain, jadi ada banyak metode untuk menggabungkannya, dan perubahan dalam formasi itu tidak terbatas. Kinmu segera melihatnya. Jika mereka berdiri diam dan tidak bergerak, mereka tidak akan mengaktifkan kekuatan formasi, tetapi jika mereka bergerak sedikit saja, kekuatan formasi akan diaktifkan. Seni ilahi bumi barat sangat luar biasa. Seru Kinmu dalam kekagumannya pada dirinya sendiri. Seni ilahi bumi barat mungkin tidak mementingkan kekuatan seperti yang dimiliki Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi keanehan dan keliarannya membuatnya sangat mengaguminya. Dia telah mempelajari teknik alam 10.000 roh, tetapi dia tidak pernah berusaha untuk mempelajarinya. Namun, sekarang, kota bambu telah menunjukkan kepadanya kebijaksanaan dari banyak praktisi seni ilahi di bumi barat. Ruang kosong itu makin mengecil, terus-menerus dipadatkan, dan jika kota itu terus seperti itu, mungkin akan berubah menjadi kubus 3 dimensi yang besar. Jika Kinmu, Sionger, dan naga kilin tidak berhasil keluar, mereka tentu akan terhimpit di dalamnya. Naga kilin juga dapat melihat titik-titik mengerikan di kota bambu dan segera mulai menghitung jalan untuk bertahan hidup. Karena mereka menghadapi formasi, pasti ada proses eksekusi tertentu, dan di dalamnya terdapat peluang mereka untuk bertahan hidup. Transformasi kota bambu bergantung pada pergeseran batu, jadi di sanalah satu-satunya peluang kelompok itu berada. Namun, sangat sulit untuk memecahkan formasi itu. Jalan yang tampaknya akan mereka lalui untuk melarikan diri segera berubah menjadi jalan buntu. Jika kelompok itu berhasil melewatinya, yang menanti mereka hanyalah kematian yang menyedihkan. Kandang kubik kota bambu berisi transformasi aljabar yang sangat rumit. Naga kilin melihat sekeliling dan bola matanya terus berputar seperti lentera dengan korsel kuda kertas saat ia mencoba menghitung pergerakan semua kubus dalam formasi besar itu. Namun, mulutnya segera berbusa karena kelelahan. Ia segera berkata, jika aku diberi cukup waktu, aku bisa menghitung jalan menuju keselamatan. Namun, aku takut sebelum aku menghitungnya, kita akan tergencet sampai mati. Master Sekte, apakah kau punya metode untuk menghitung jalan keluar? Mata Kinmu berkedip, dan dia berkata dengan gembira, tiba-tiba aku memikirkan sebuah ide untuk menghadapi Xing An. Jika roh bisa terbangun di anggota tubuhnya, bukankah mereka akan menjadi tidak terkendali? Itu akan membuatnya lebih mudah untuk membunuhnya. Naga kilin menjadi bingung dan jengkel. Master Sekte, kita akan segera mati, tetapi Anda masih punya waktu untuk memikirkan ini. Kinmu tersenyum. Orang yang mengendalikan kota bambu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aljabar dan tidak kalah denganku. Jika itu pertarungan yang adil, aku masih bisa mengalahkannya. Namun, karena mereka bersekongkol melawanku dan mengambil langkah pertama ketika ada kesempatan, sangat sulit bagiku untuk memecahkan formasi mereka. Pada saat aku melakukannya, kita pasti sudah tergencet sampai mati. Naga kilin putus asa, tetapi Kinmu tampaknya tidak merasakan hal yang sama. Tiba-tiba dia berteriak, kakak senior Yu, lama tidak bertemu. Tidakkah kau ingin mengobrol denganku sebelum aku mati? Tidak, aku takut aku akan mati jika bicara terlalu banyak. Kinmu tidak tahu dari mana suara Yu Bochuan berasal, tetapi kedengarannya cukup gembira.
Saat berhadapan dengan orang seperti Master Sekte Qin, yang terbaik adalah kamu mati secepatnya. Aku tidak bisa mengambil risiko kamu mati beberapa saat kemudian. Hanya Master Sekte Qin yang sudah mati yang bisa dipercayai oleh orang-orang. Wajah Qinmu berubah hitam seperti arang. Tetapi saudara Qin bisa tenang saja. Jika aku bertemu mayatmu, aku pasti akan duduk dan bercerita tentang diriku. Yu Bochuan tertawa gembira. Adik kecil, aku punya kebiasaan buruk, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan lawan saat aku melawan mereka. Hanya saat lawan mati, aku akan banyak bicara dan mengobrol dengan mayat mereka, memberitahu mereka alasan mengapa mereka kalah dariku. Aku tidak akan membuat pengecualian untuk Master Sekte Qin. Qinmu mendesah sedih. Kebiasaan yang bagus. Aku terjebak di sini dan ditakdirkan untuk mati di tanganmu, tetapi kau masih sangat berhati-hati. Benar-benar lawan yang hebat. Jadi ini yang disebut bertemu lawan yang sepadan. Aku ingin melukis untukmu sebagai bentuk penghargaan atas persahabatan kita yang dimulai dengan menghargai bakat masing-masing. Pergerakan dinding batu menjadi semakin terkonsentrasi, dan sangkar kubik yang dibentuk oleh Bambo City juga berubah dengan sangat cepat. Setiap gerakan mengandung struktur matematika yang mendalam. Mereka menjadi struktur formasi, dan kubus-kubus batu yang tidak lagi bergerak di lapisan luar telah menjadi formasi pembunuh, menjebak mereka yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan, kubus-kubus batu di lapisan dalam juga mulai berhenti bergerak, menjadi formasi pembunuh juga. Ketika satu lapisan melilit lapisan lainnya, semakin kecil kemungkinan bagi ketiganya untuk melarikan diri. Ketika formasi pembunuh terakhir terbentuk, tidak akan ada lagi jalan keluar. Jika Qinmu dan yang lainnya bergerak, mereka akan mati. Jika mereka tidak bergerak, mereka juga akan mati. Qinmu memilih untuk berdiri di tempatnya. Ia mengangkat kuasnya dan memercikkan tinta, lalu mulai melukis dengan sapuan cepat. Pilar-pilar batu terus-menerus menutupi mereka, dan formasinya terus berubah. Akhirnya, mereka sampai di tempat mereka berada. Ketika berevolusi hingga tahap terakhir, ia menjadi 6 dinding yang berdesakan ke arah tengah. Dinding batu bersisi 6 itu terus maju sambil mengeluarkan suara dentuman keras. Akhirnya, ke-6 dinding itu bertabrakan dan kekuatan yang luar biasa meledak. Formasi di lapisan luar diaktifkan, dan rune pada kubus batu yang tak terhitung jumlahnya menyala, memberikan kekuatan penghancur yang mengerikan pada ke-6 dinding itu. Seluruh kota bambu berbentuk kubus itu bergetar karena tabrakan itu. Serangan seperti itu akan membuat bahkan para ahli alam jembatan ilahi pun kesulitan untuk lolos dari kematian, apalagi seseorang seperti Qinmu atau naga kilin. Hebat, benar-benar hebat. Yu Bochuan bertepuk tangan dan tertawa. Bagaimanapun juga, Master Formasi tetaplah Master Formasi. Formasi ini benar-benar tak tertandingi di dunia dan tak ada yang bisa menandinginya. Meskipun Master Kultus Iblis Surgawi penuh tipu daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi Master Formasi. Dia mati tanpa dendam. Suara seorang wanita menjawabnya dengan nada hambar. Tuan Muda Yu menyanjungku. Kudengar bahwa Master Sekte Qin ini pernah bertarung dengan Master Racun Mu Yingsui yang cukup sombong tetapi kalah darinya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentangnya, tetapi dia terlalu fokus pada racun dan pencapaiannya dalam aljabar dan formasi jauh lebih rendah dariku. Aku berhadapan dengan seseorang yang lebih rendah dariku, jadi aku bisa menjebak mereka. Master Sekte tidak punya pilihan selain menyerahkan kepalanya dan dieksekusi. Yu Bochuan tertawa terbahak-bahak. Dia pikir kota bambu hanya bisa mengalahkannya dengan kekuatan kasar, jadi dia bergegas masuk untuk memamerkan keterampilannya yang mengesankan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah umpan yang dipasang oleh Master Formasi dan berakhir di perangkap. Master Formasi, Master Racun, dan Master Pedang adalah 3 kekuatan mutlak dari bumi barat kita, dan kalian semua benar-benar luar biasa. Master Formasi, tolong batalkan formasi ini. Aku ingin melihat lukisan yang ditinggalkan oleh Master Sekte Qin untukku. Suara pedang beradu terdengar, dan formasi besar kota bambu perlahan-lahan runtuh. Bongkahan batu besar tenggelam ke dalam tanah, dan rumah-rumah serta istana perlahan-lahan bangkit dari tanah. Tidak lama kemudian, kota bambu pulih kembali seperti semula dan sebuah tembok berdiri di tempat Qinmu dan yang lainnya terjebak. Sebuah lukisan tergantung di sana. Yu Bochuan tersenyum saat duduk di kereta yang melaju menuju tembok. Di belakangnya mengikuti kerumunan ahli dari bumi barat. Ada sekitar 100 orang, dan di depan ada seorang wanita. Penampilannya halus dan cantik, dan ada kubus logam di tangannya. Benda itu pecah dan berubah menjadi kubus-kubus logam dengan berbagai ukuran. Kemudian, benda-benda itu berderak dan menyatu. Wanita itu adalah Master Formasi Hei Yi dari bumi barat, seseorang yang setenar Master Racun Mu Yingsui dan Master Pedang Luo Yingyu.
Ketiga penguasa bumi barat semuanya adalah perempuan, dan mereka semua mempunyai seni bela diri pamungkas mereka sendiri yang memungkinkan mereka mendirikan rezim independen. Master formasi Hei memerintah kota bambu dan menjadi terkenal dengan keterampilan formasinya yang tak tertandingi di bumi barat. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam keterampilan formasi. Meskipun istana surga sejati adalah tanah suci bumi barat, ketiga tuan itu memiliki kelebihan dan tidak tunduk kepada siapapun. Namun, karena kekuatan istana surga sejati, ketiga tuan itu sedikit takut padanya. Jika tanah suci itu memiliki permintaan, mereka akan membantu. Di belakang Hei ada para ahli dari Bambo City. Mereka adalah kepala dari semua keluarga berpengaruh di Bambo City, dan kemampuan mereka kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di Fragrant Bloom City. Untuk dapat mendirikan rezim independen, mereka tentu saja bukan lawan yang mudah. Yu Bochuan mengemudikan kereta di samping dinding batu. Ia memeriksa lukisan itu dan melihat di dalamnya ada Kinmu, Naga Kilin, dan Xiong Kier. Mereka tampak sangat nyata, hidup dan nyata. Yu Bochuan tersenyum lebar saat dia menertawakan para murid perempuan istana surga sejati. Benar-benar hidup dan nyata. Lukisan Master Sekte Qin benar-benar luar biasa. Jika dia menjual lukisan, dia bisa mendapatkan yang layak. Hahaha. Para wanita di kereta itu tertawa. Sayang sekali dia sudah meninggal. Tuan muda, lihatlah, Master Sekte Qin masih tersenyum di lukisan itu. Wanita lain dari Istana Langit Sejati tersenyum dan berkata, mati di tangan Master Formasi setelah melihat formasinya yang sempurna, ini seharusnya pantas mendapatkan senyuman tanpa penyesalan, bukan? Yu Bochuan tertawa terbahak-bahak dan keluar dari kereta. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia mengamati lukisan di dinding batu. Dia kemudian berkata dengan santai, Master Sekte Qin, mari kita mengobrol sebentar. Hebat, Kinmu dalam lukisan itu tiba-tiba menoleh dan menyeringai. Aku juga berpikir untuk mengobrol dengan kakak senior Yu. Pedang menginjak gunung dan sungai. Ekspresi Yu Bochuan berubah drastis, dan dia buru-buru mundur sambil berteriak. Orang ini menipu kematian. Murid-murid istana surga sejati, kita bisa menyingkirkannya dengan menghancurkan lukisan ini. Banyak wanita di sekitarnya segera maju dan menyerang lukisan itu. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak. Cahaya itu bergetar, dan transformasi yang luar biasa disaksikan oleh kerumunan. Cahaya itu bukan lagi cahaya pedang, tetapi gunung dan sungai yang berterbangan di wajah mereka. 10 murid perempuan True Heaven Palace langsung tenggelam olehnya. Tubuh mereka yang anggun tampak membeku di tempat sebelum berhamburan seperti pasir. Kecepatan gunung-gunung dan sungai-sungai mengalir deras begitu cepat dan dalam sekejap menenggelamkan kereta itu, menelan Yu Bochuan yang ada di belakangnya. Master formasi Hei tidak bergerak, tetapi keheranan terlihat di wajahnya. Keterampilan pedangnya benar-benar luar biasa. Dia tidak jauh lebih rendah dari Master Pedang Luo Yingyu. Di belakangnya, sebagian besar ahli dari keluarga berpengaruh di kota bambu bergerak, siap membunuh Kinmu, tetapi Hei mengangkat tangannya. Tidak perlu membantu. Tuan Muda Yu hanya mengundang kita untuk membuat formasi guna menahan Master Sekte Qin dari dunia tengah. Dia hanya meminta ini dari kita, jadi kita tidak berkewajiban untuk membantunya lagi. Semua orang dipaksa untuk tetap di tempatnya. Pedang menginjak gunung dan sungai milik Kinmu tidak melesat ke arah mereka, dan Hei berkata dengan suara rendah, dia juga menunjukkan pengendalian diri yang tepat. Kekuatan pedang gunung dan sungai telah membunuh lebih dari 10 wanita cantik dari Istana Surga Sejati. Yu Bochuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan berteriak keras, Master Sekte Qin, mengapa kita tidak mengobrol? Pakaiannya berkibar. Meskipun dia seorang pria, ada banyak aksesoris di tubuhnya. Ada benda-benda seperti gelang perak, giok, dan rantai, liontin giok, cincin, kalung, jepit rambut, dan bahkan liontin umur panjang yang semuanya berterbangan keluar. Itu adalah senjata spiritualnya, dan kekuatannya sangat besar. Pada akhirnya, itu bukan buatan Yu Bochuan, tetapi harta yang diberikan kepadanya oleh para tetua agar tetap aman. Senjata roh itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Jepit rambut naga hijau bergetar pelan dan berubah menjadi naga hijau. Raungannya bergema di udara, dan sebuah lubang besar tercipta di pegunungan dan sungai. Yu Bochuan sangat gembira dan melompat keluar melalui celah itu. Namun tiba-tiba, ia kehilangan koneksi dengan jepit rambut naga hijau itu. Selanjutnya, dia kehilangan kesadaran akan harta karun lainnya, dan ketakutan memenuhi dirinya. Keterampilan pedang Kinmu yang sangat rumit telah memutuskan hubungan ki vital antara dirinya dan harta karunnya. Hal ini membuatnya tidak dapat menggunakan harta karun apapun meskipun dia memiliki begitu banyak harta karun. Keterampilan pedang yang begitu hebat sungguh mengerikan.
Tepat saat dia melompat keluar dari Sword Trading Mountains and Rivers, dia melihat naga kilin datang ke arahnya dengan cakarnya yang besar. Dia segera melepaskan pakaian luarnya dan pakaian itu melayang melawan angin. Pakaian itu tumbuh semakin besar seolah-olah mereka adalah sepotong awan. Cakar naga kilin menghantam pakaian itu, tetapi pakaian itu lembut dan tampak kosong, dan naga kilin tenggelam makin dalam ke dalamnya. Yu Bochuan berbalik untuk pergi sambil bertelanjang dada, tetapi dia mendengar suara gemuruh dari naga kilin di belakangnya. Api berkobar, dan pakaiannya terbakar menjadi abu dalam sekejap. Master Formasi, selamatkan aku, teriak Yu Bochuan. Jika aku mati di kota bambumu, kalian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Saat dia menyuarakan permohonannya, 100 orang ahli di belakang Formation Master semuanya mengerutkan kening. Seorang wanita berbisik, Tuan Muda Yu adalah putra dari Master Istana Langit Sejati. Jika dia meninggal di sini, kita memang tidak akan lepas dari tanggung jawab. Tidak peduli apakah itu Master Istana Langit Sejati atau Bagou, mereka berdua tidak mudah dihadapi. Master Formasi, pikirkan 2 kali. Hei Yi menggelengkan kepalanya. Jangan disimpan. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti itu. Aku tidak bisa membunuh Master Sekte Iblis Surgawi dari Middle Earth, tetapi aku sudah mencoba menyerangnya dan menaruh dendam. Jika aku ikut campur dan menyelamatkan Tuan Muda Yu, dendam antara Master Sekte Qin dan aku tidak akan pernah bisa diselesaikan, kata Hei Yi acuh tak acuh. Saya sudah lama mendengar tentang Eternal Peace di Middle Earth yang sedang mengalami reformasi. Mereka semakin kuat dari hari ke hari dan telah mencaplok semua yang ada di 6 penjuru dan menyapu bersih 8 hutan belantara. Padang rumput dan dataran bersalju semuanya telah dimasuki oleh Eternal Peace. Namun, target berikutnya bukanlah Great Ruins, melainkan West Earth kita. Jika True Heaven Palace kalah melawan Eternal Peace, Heavenly Devil Cult akan memasuki West Earth dan itu akan menjadi akhir bagi kita. Darah semua orang menjadi dingin. Namun, Hei Yi belum selesai. Selain itu, sebagai Tuan Muda Istana Langit Sejati, bagaimana mungkin Yu Bochuan tidak memiliki cara untuk melindungi hidupnya? Tuan Muda Yu telah mengejar Naikui hingga ke ambang kematian, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tepat saat dia berkata demikian, sebuah sabuk giok terbang keluar dari pinggang Yu Bochuan dan berubah menjadi seekor ular besar yang mengikat kilin naga yang menerkamnya. Yu Bochuan melarikan diri dengan panik, tetapi cahaya pedang tiba-tiba menyala 3 kali. Tubuh Yu Bochuan terbagi menjadi 4 bagian di udara. Kakinya masih berlari ke depan, tetapi kepalanya membeku dalam keadaan linglung. Dadanya juga terpisah menjadi 2. Qin Mu menarik kembali pedangnya. Pada saat itu, Yu Bochuan yang telah terpotong menjadi 4 bagian jatuh dari udara sebagai 4 bongkahan kayu. Untuk mengganti satu hal dengan hal lain, Qin Mu tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap peluru pedang yang terbang keluar dari kantong taotinya, lalu melemparkannya dengan kuat. Peluru pedang 2 kaki itu melesat maju sambil berputar. Pedang-pedang yang berterbangan di dalamnya berubah menjadi cahaya dingin yang melesat ke tanah dan menerobosnya. Sosok manusia muncul dari bawah tanah, dan itu tidak lain adalah Yu Bochuan. Di belakangnya ada cahaya pedang yang telah memasuki tanah untuk memaksanya keluar dan mengejarnya tanpa henti. Yu Bochuan mendongak untuk melihat peluru pedang yang mengarah ke kepalanya, dan ekspresinya berubah. Jika dia terkena peluru pedang yang sangat besar itu, wajahnya akan terbenam ke otaknya atau bahkan seluruh kepalanya mungkin terbenam ke dadanya. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi tanah dan jatuh dari langit. Lapisan-lapisan tanda formasi muncul di matanya saat dia menatap tanah. Tatapannya bergerak cepat ketika lengannya tiba-tiba gemetar. Dia terbang horizontal keluar dari kota bambu dan menabrak tumpukan batu gunung di depan kota. Tumpukan itu tiba-tiba meledak dan tubuh Yu Bochuan muncul di antara bebatuan yang berserakan. Master Formasi, aku akan membunuhnya di luar kota, anggap ini memberimu ruang untuk bermanuver. Saat suara Qin Mu bergema di seluruh kota, Hei Yi mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan melihat Qin Mu mengulurkan tangannya untuk mengambil pisaunya. Pisau pembantai babi otomatis terbang ke atas, dan dia menangkapnya dengan pegangan terbalik. Tubuh kedua pemuda itu bersilangan di udara bagaikan 2 gasing yang berputar, saling bertukar serangan. Cahaya darah bersinar, dan Qin Mu mendarat dengan kepala di tangannya. Darah masih menetes dari pisau besar di tangannya yang lain. Berdebar, di belakangnya, mayat Yu Bochuan mendarat di tanah dan terpental 2 kali. Di dalam kota, wajah Master Formasi Hei Yi dan para ahli lainnya tampak bingung ketika mereka melihat pemuda yang membawa kepala itu. Angkat pisau terlarang, dan kepala kaisar ada di tangannya. Keterampilan pisau jagal sama beraninya dan sombongnya dengan puisinya.
Pada saat itu, Qin Mu juga sombong dan tidak terkendali. Dia telah membunuh Yu Bochuan yang menurut He Yi tidak akan mati. Tuan muda Istana Surga Sejati telah meninggal. Sudut mata semua orang berkedut, dan emosi mereka terasa sangat berat. Master Sekte Qin hanya membawa seekor naga kilin dan seorang putri kecil, tetapi berani menerobos masuk ke bumi barat sambil membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Setelah dia mengangkat pisaunya dan membunuh bahkan putra Master Istana Surga Sejati, dia benar-benar seperti harimau kelaparan yang dipenuhi dengan kesombongan, sesuai dengan reputasi Master Sekte Iblis Surgawi. Dikatakan bahwa angin kencang mendahului badai gunung. Master Istana Langit Sejati dan Bagoo memiliki Tuan Muda Yu sebagai putra tunggal mereka, tetapi ia meninggal di luar kota bambu. Master Kultus Iblis Surgawi dari kedamaian abadi bumi tengah benar-benar kejam dan tegas. Selama ia menemukan peluang sekecil apapun, ia tidak akan membiarkannya lolos dan memberi harapan bagi musuh-musuhnya. Ingin lolos hidup-hidup dari tangannya sungguh sulit. Hanya makhluk licin setingkat Grandmaster Istana Emas Roland yang bisa lolos dari jemarinya berulang kali. Kemampuan melarikan diri Yu Bochuan jelas jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup 10.000 tahun, bahkan meskipun dia adalah putra dari Master Istana Langit Sejati dan Bagoo. He Yi berjalan keluar kota dan melihat Qin Mu menundukkan kepala Yu Bochuan. Dia mengeluarkan kendi anggur dan menuangkan secangkir anggur untuk diletakkan di samping mayat lawannya. Kau suka mengobrol dengan mayat setelah kau membunuh mereka. Qin Mu mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk besar anggur, lalu meletakkan toples anggur di samping kepala Yu Bochuan sambil berkata dengan santai, tapi aku tidak suka. Tidak mengobrol, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke arah He Yi. Master Kultus Qin, sapa He Yi. Qin Mu membalas sapaannya dengan ekspresi yang ramah. Saudari Master Formasi, bagaimana aku harus memanggilmu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. He Yi menatapnya dengan aneh, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, guru sekte tidak tahu namaku. Nama keluargaku adalah He dan namaku adalah Yi. Dia adalah nama keluarga besar di bumi barat dan aku menjadi terpelajar melalui ajaran dan pengaruh dari pihak ayah. Begitulah, kata Qin Mu. Pencapaian keterampilan formasi Suster Yi tidak buruk dan bahkan aku tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan dunia dalam lukisan untuk melarikan diri. Jadi, Suster Yi menerima warisan dari keluarganya yang berpengaruh. Keluarga Hemu benar-benar luar biasa dalam keterampilan formasi, jadi kamu dapat dikatakan sebagai nomor 3 di dunia. Di belakang He Yi, semua orang menjadi agak marah. Keterampilan formasi keluarga He adalah nomor 1 di dunia, yang merupakan sesuatu yang diketahui semua orang. Namun ketika menyangkut Qin Mu, mereka menjadi nomor 3, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? He Yi menatap Xiong Qier dan sepertinya mengenali gadis kecil itu. Dia tersenyum dan bertanya, aku tidak peduli apakah aku nomor 3 atau nomor 1. Pemimpin sekte membawa putri kecil ke Istana Surga Sejati adalah sebuah konspirasi. Namun, di mataku, pemimpin sekte hanya menyia-nyiakan hidupnya dengan pergi ke Istana Surga Sejati, tetapi kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan menyia-nyiakan hidupnya. Bisakah kamu memecahkan misteri ini untukku? Kakak Yi, apakah kamu ingin berbicara di sini? He Yi kemudian mengundangnya ke kota dan ke aula utama. Qin Mu duduk di sana dan berkata dengan wajah serius, guru formasi seharusnya tahu mengapa aku ada di sini, kan? Hati He Yi sedikit bergetar, dan dia berteriak, kamu berencana untuk membantu Naikui merebut kembali posisinya sebagai kepala istana. Naikui juga ada di sini. Dia bersembunyi di suatu tempat. Qin Mu tertawa pelan sebelum menggelengkan kepalanya. Kakak Yi memandangku dengan hina. Perjalananku kali ini atas perintah Kaisar untuk bergabung dengan Bumi Barat. Di aula, semua pemimpin keluarga berpengaruh di kota bambu saling memandang. Atas perintah Kaisar untuk merekrut Bumi Barat, hanya Qin Mu saja. Tatapan He Yi berkedip. Bukankah nada bicara Master Sekte Qin terlalu sombong? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencaplok Bumi Barat? Qin Mu tersenyum. Saya adalah Master Sekte Iblis Surgawi dan itu sendiri merupakan kualifikasi. Sekte Iblis Surgawi saya memiliki 1.000.000 praktisi seni ilahi, dan dengan lambaian tangan saya, 1.000.000 itu akan berkumpul bersama. Dengan menunjuk jari saya, pasukan praktisi itu akan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Bumi Baratmu sudah terlalu lama damai, dan semua kota serta tanahmu melakukan berbagai hal dengan caranya sendiri. Belum lagi kecakapan bela diri Kaisar, bahkan jutaan praktisi seni ilahi kultus iblis surgawiku akan melihatmu hanya sebagai ayam dan anjing yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya.
Aku telah menempa Sunshot Divine Cannon yang menembak jatuh Jade Sovereign of High Heavens. Aku telah menaklukkan Dragon Rearing Sovereign dan memerintahkannya untuk menjaga Surging River sebelum menaklukkan By Sea of High Heavens dan memerintahkannya untuk menjaga 100 Years Mountains. Kedamaian abadiku bertempur di Gunung Godbroken dan membasmi semua dewa di surga tinggi. Tatapannya bagaikan kilat saat ia menyapu semua orang. Jika aku ingin memusnahkan bumi baratmu, itu semudah menjentikkan jariku. Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Kinmu tersenyum kemudian. Namun, aku tidak ingin orang-orang di bumi barat musnah atau bahkan merusak kedamaian di sini. Jika Neikui kembali menduduki posisi kepala istana, dia akan memimpin istana surga sejati untuk tunduk pada perdamaian abadi. Tidak ada seorang pun prajurit yang akan dimobilisasi dan tidak ada nyawa yang akan dirugikan, jadi apa salahnya menempatkan diriku dalam bahaya? Bagaimanapun juga, keselamatanku tidak sepenting nyawa orang-orang di bumi barat. Saudari Yi, maukah kau membantuku? Hei Yi memandang para pemimpin keluarga berpengaruh di kota bambu dan melihat mereka semua ketakutan. Dia mengerutkan kening, lalu senyum mengembang di bibirnya. Master Sekte Qin berkata bahwa keterampilan formasiku adalah nomor 3 di dunia, jadi bolehkah aku bertanya siapa yang nomor 1? Dan siapa juga yang nomor 2? Yi ingin tahu tentang itu. Meskipun Hei Yi mengatakan dia tidak peduli tentang menjadi yang pertama atau ketiga, dia tidak dapat menyangkal rasa ingin tahunya sendiri. Di bumi barat, dia dikenal sebagai Master Formasi, nomor 1 dalam keterampilan formasi. Namun, dia tidak berani bersikeras bahwa dia adalah nomor 1 di seluruh dunia. Akan tetapi, meskipun sudah menjadi nomor 1 selama bertahun-tahun, dia masih memiliki sisi kompetitif. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Iblis Surgawi, Kinmu lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia ingin mengetahui siapa yang nomor 1 dan nomor 2 di matanya. Kakak Yi mungkin tidak tahu, tapi aku berasal dari keluarga nomor 1 di reruntuhan besar dalam keterampilan formasi. Ekspresi Kinmu tulus saat mengatakannya. Nomor 1 dalam keterampilan formasi di seluruh dunia tidak lain adalah kakek butaku. Hei Yi menatapnya dengan mata hitam. Dia berasal dari keluarga nomor 1 di reruntuhan besar dalam keterampilan formasi. Orang nomor 1 dalam formasi itu adalah orang buta. Apakah Master Sekte Qin memiliki beberapa kesalahpahaman mengenai keterampilan formasi? Hei Yi bertanya dengan tenang. Keterampilan formasi mengikuti jalur aljabar, dan yang paling sederhana adalah Istana 9 Aula. Kan, Kun, Zhen, Sun, Zong, Qian, Dui, Gen, dan Li mewakili 9 angka yang tidak berulang, dan jumlahnya adalah 45. Yang sedikit lebih sulit dari ini adalah 8 trigram, yang berubah dari sistem oktal ke basis 64, yang menghasilkan transformasi tak berujung. Di luar itu adalah 5 elemen. 5 elemen 8 trigram memiliki sistem kuinari, sistem oktal, dan basis 64. Diagram Taiji dan Wuji yang lebih sulit tidak memiliki batas keliling, tetapi tidak peduli seberapa hebat perhitungannya, akan tetap ada kekurangannya. Jadi, pencapaian apa yang bisa dimiliki orang buta dalam aljabar? Kakak, tatap mataku, kata Kinmu dengan sungguh-sungguh. Hei Yi tidak tahu apa maksudnya, tetapi dengan hati-hati mengamati murid-muridnya. Pikirannya bergetar ketika dia melakukannya. Dia melihat tanda-tanda formasi yang terbentuk secara bertahap di mata anak laki-laki di hadapannya, berubah menjadi surga pertama. Transformasi matematis dalam formasinya membuatnya terbius. Tetapi sebelum dia sempat memahaminya, langit kedua terbentuk, dan transformasi matematisnya bahkan lebih rumit dan mendalam. Berikutnya, adalah surga ketiga, surga keempat, dan baru ketika sampai di surga kelima, mata surga cerah, keterampilan pembentukan di mata Kinmu terhenti. Hanya surga pertama pada lapisan pertama saja yang berisi pencapaian dalam aljabar yang dapat diakui sebagai puncak kesempurnaan. Kultivasi Kinmu saat ini hanya mampu mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata 9 surga, tetapi transformasi di matanya belum berhenti. Matahari dan bintang-bintang lahir di dalamnya. Bintang-bintang terbentuk menjadi Bima Sakti, berputar mengelilingi matahari di bagian belakang. Di aula utama, 100 kepala keluarga berpengaruh saling memandang dengan cemas. Hei Yi hampir menempelkan wajahnya ke wajah Kinmu. Keduanya saling menatap mata seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang tidak bisa mengalihkan pandangan penuh gairah mereka satu sama lain. Batuk-batuk, seorang wanita tua berambut putih akhirnya batuk beberapa kali untuk mengingatkan penguasa kota tentang kesopanannya. Hei Yi tersadar saat itu, dan wajahnya memerah. Dia segera mundur dan berkata dengan tegas, kakek buta ini memang bisa dikenal sebagai ahli formasi nomor 1 di dunia ini. Aku malu karena kalah. Wajah Kinmu juga sedikit memerah.
Kedekatan Hei Yi membuat jantungnya berdebar kencang. Dulu, ketika saya mempelajari keterampilan membangkitkan mata dari kakek buta, saya tidak berusaha memahami transformasi formasi. Mata dewa kakek buta dapat melihat melalui semua rekayasa, ruang, formasi, dan transformasi dalam teknik. Hanya setelah saya mempelajari aljabar Sekte Dao, saya memahami transformasi matematika di dalamnya. Sekte Dao menggunakan aljabar untuk memahami semua hal di dunia dan bagaimana alam semesta beroperasi, jadi alasan mengapa mata dewa kakek buta dapat melihat semuanya adalah karena aljabar adalah kebenaran alam semesta ini. Jadi, saya jadi mengerti bahwa kakek buta adalah orang nomor satu dalam keterampilan formasi. Hei Yi menekan semua pikiran lain dan berkata dengan tegas, jika dia ingin menghancurkan formasi kota bambuku, itu akan mudah baginya, dia pantas mendapatkan reputasi nomor satu. Lalu siapa ahli nomor dua di dunia? Qin Mu tersenyum padanya dengan sedikit malu. Hei Yi menatapnya dengan mata hitamnya yang terbuka lebar, lalu berteriak, kamu adalah ahli formasi nomor dua. Qin Mu tersipu saat berkata, awalnya aku tidak berani menyebut diriku nomor dua, tetapi setelah melihat keterampilan formasi Suster Yi, aku merasa aku masih bisa menjadi nomor dua. Amarah mendidih di hati Hei Yi, tetapi dia menggertakkan giginya. Sambil tersenyum, dia berkata, aku tidak berani bertarung untuk posisi nomor satu, tetapi aku tidak mau menerima diturunkan ke nomor tiga. Master Sekte Qin menyatakan bahwa dia adalah nomor tiga dalam hal meracuni dan mengalahkan Mu Yingsui, membuat gadis itu secara pribadi mengakui bahwa racunnya hanya nomor 4 di dunia. Sekarang setelah kau menyatakan bahwa kemampuan formasimu adalah nomor 2, bukankah itu agak aneh? Mari kita bertarung. Duel macam apa? Tanya Qin Mu dengan penuh minat. Hei Yi bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum padanya. Ini akan tetap tentang kota bambu ini. Kau akan berada di luar dan aku akan berada di dalam, berdiri di sini tanpa bergerak. Jika kau bisa memasuki kota dan menemukanku, aku akan mengakui bahwa aku lebih rendah darimu dan menerima menjadi nomor 3. Tidak hanya itu, mulai hari ini, keluarga He dan rakyatnya akan menjadikanmu sebagai satu-satunya pemandu kami. Jika kau ingin mendukung Naikui untuk merebut kembali posisinya sebagai kepala istana, keluarga He akan memberikan semua dukungannya kepadamu. Qin Mu tertawa keras dan berbalik untuk berjalan keluar kota. Di aula, 100 praktisi terkuat di kota bambu saling memandang dengan cemas. Seorang wanita tua hendak mengatakan sesuatu, tetapi Hei Yi melambaikan tangan padanya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengamati pencapaian Eternal Peace dalam keterampilan formasi. Jika formasiku hancur, kota bambu juga akan jatuh saat perdamaian abadi menyerang nanti, jadi mengapa kita tidak menyerah padanya terlebih dahulu? Jika Master Sekte Qin tidak dapat menghancurkan keterampilan formasiku, kita masih bisa bertarung saat hari perhitungan tiba. Mundurlah. Master Sekte Qin dan aku akan berduel untuk menentukan nasib kota bambu, dan mungkin bahkan nasib bumi barat. Semua orang hanya bisa mundur dari kota bambu. Gerbang kota dibiarkan terbuka lebar. Qin Mu memerintahkan naga kilin untuk mengeluarkan Siong Kier. Ia kemudian berjalan memasuki kota, dan tiba-tiba kota itu berubah. Semua bangunan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Bongkahan batu terangkat ke udara, berevolusi menjadi formasi. Penampakan kota bambu berubah drastis, dan di mata orang lain, itu hanyalah kejadian aneh saat bebatuan mulai bergeser di udara. Kebanyakan orang akan kesulitan memahami perubahan formasi dari pergerakan bebatuan, tetapi Qin Mu memahaminya, dan di matanya, semuanya luar biasa dan beragam. Setiap gerakan bebatuan memberinya kesan yang sangat menyenangkan. Setiap rune saling terkait, dan infrastrukturnya saling terkait, menghadirkan pemandangan yang menyenangkan baginya. Tidak masalah apakah itu penghalang atau formasi pembunuhan, semuanya adalah penalaran matematis. Tanda-tanda formasi muncul di pupil Qin Mu, dan dia melangkah maju dengan cepat. Kadang-kadang dia berhenti dan mengangkat kuasnya untuk mengubah tanda formasi, sementara di waktu lain, dia melangkah maju atau terhuyung 3 langkah mundur seperti orang mabuk. Ada juga saat-saat ketika pegas tampaknya telah melekat di telapak kakinya, memungkinkannya untuk melompat ke sana kemari di antara batu-batu yang bergerak. Ia tampak terbang dengan anggun saat melewati beberapa penghalang dan seperti menerobos dengan kekuatan kasar di penghalang lainnya. Tepat saat ia tampak mempertaruhkan nyawanya untuk menabrak penghalang, dinding batu itu tiba-tiba terbelah sebelum ia menabraknya, memungkinkannya untuk lewat. Sambil berjalan santai sambil memecahkan soal-soal aljabar yang sulit, dia semakin dekat ke pusat kota bambu. Segala sesuatu di dalamnya berubah, dan bahkan aula utama tempat mereka berada telah rusak dan lenyap. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah lokasi Hei Yi.
Dia berdiri diam di atas pilar batu dan tidak bergerak. Dia melakukan berbagai transformasi kota bambu dan mengubah berbagai formasi untuk menghentikan Kinmu. Namun, situasi mereka berbeda dari sebelumnya. Kinmu telah disergap pada saat itu dan terjebak di kota, jadi itu tidak dianggap adil. Sekarang dia menerobos formasi itu dengan kecepatannya sendiri, hal itu menguji siapa yang pencapaiannya dalam keterampilan formasi lebih unggul. Setelah beberapa saat, Heiyi melihat sosok Kinmu semakin dekat dan tidak dapat menahan rasa gugupnya. Dia dengan panik mengerahkan batu-batu besar untuk menyusun formasi baru, tetapi Kinmu masih mendekat dengan kecepatan yang stabil. Tempat Heiyi berdiri adalah pusat kota bambu, dan juga merupakan pusat formasi di kota bambu. Kinmu hanya berjarak 30 meter darinya, dan lapisan formasi terakhir mungkin tidak dapat menghalanginya. Heiyi tiba-tiba menggertakkan giginya, dan kota bambu tiba-tiba bergetar. Keterampilan formasi di depannya diaktifkan, dan itu menjadi situasi yang benar-benar fatal. Formasi pembunuh saling terhubung dan kekuatannya berlipat ganda seperti orang gila saat mereka bergegas menuju lokasi Heiyi. Dia mengaktifkan formasi terakhir yang mengabaikan konsep kawan dan lawan. Tidak peduli apakah itu Kinmu atau dia, keduanya akan ditelan oleh formasi pembunuh. Sebagai master formasi bumi barat, Heiyi telah mewarisi kehormatan keluarga He dan tidak dapat membiarkan reputasi keluarganya dirusak. Dengan hilangnya gelar nomor 1 dalam keterampilan formasi, tidak peduli apakah kematian akan menyambutnya, dia harus melindungi kehormatan keluarga He. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia datang ke sisi Heiyi sebelum formasi mematikan itu bisa mencapai mereka. Dia memegang pinggangnya dengan satu tangan, mengangkat kuas dan melukis di udara dengan tangan lainnya. Heiyi memejamkan matanya saat formasi pembunuh itu bergegas datang menelan mereka berdua. Ketika tidak terjadi apa-apa, dia membuka matanya dan melihat bahwa mereka tidak berada di kota bambu lagi. Sebaliknya, mereka tersembunyi di kedalaman ruangnya. Namun, ketika keterampilan formasi yang benar-benar mematikan itu meledak, mereka merobek dunia dalam lukisan itu dan bergegas ke arah mereka. Dunia dalam lukisan tempat mereka berdua tinggal saat itu akan runtuh dan hancur. Dengan wajah serius, kuas Kinmu bergerak seperti naga dan ular, memiliki banyak sekali perubahan. Tiba-tiba, Heiyi merasakan suatu kekuatan di pinggangnya, dan dia ditarik ke lukisan lain. Mereka bergegas masuk ke dalamnya, dan Heiyi melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah dengan bunga-bunga yang bermekaran dengan indah. Pemandangannya sangat menyenangkan untuk dilihat. Namun di saat berikutnya, formasi pembunuh kota bambu menghancurkan dunia itu, dan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya meluncur ke arah mereka. Kamu tidak menggunakan keterampilan formasi untuk memecahkan keterampilan formasiku. Heiyi menatap tajam dan serius ke arah anak laki-laki di sampingnya. Bahkan jika kamu lolos dari formasi pembunuh kota bambu, aku tidak akan mengaku kalah. Kamu nomor 2 dalam keterampilan formasi, dan aku tidak akan bertarung denganmu. Apakah itu cukup? Kinmu tertawa terbahak-bahak dan mencipratkan tinta seperti seorang sarjana yang memanjakan dirinya sendiri, menulis kata-kata di mana-mana. Sebelum keterampilan formasi paling mematikan dari Bambo City dapat menghancurkan dunia mereka dalam lukisan, ia membawa Heiyi ke dunia berikutnya. Bintang-bintang yang gemerlapan menghiasi langit di sana. Mereka bagaikan permata yang bersinar, menerangi kegelapan. Kinmu membawa Heiyi ke bintang-bintang dan mulai berlari cepat di langit berbintang. Sapuannya tidak berhenti sejenak, dan ia menggambar Bima Sakti. Di belakang mereka ada keterampilan formasi yang benar-benar mematikan, tetapi mengabaikannya mereka melompat ke sungai dan melayang jauh. Bima Sakti mengalir ke hilir, dan Kinmu memegang erat pinggang Heiyi untuk mencegahnya hanyut. Ketika akhirnya dia berhasil menemukan kakinya, dia masih linglung. Dia melihat Kinmu mengayunkan kuasnya dan menariknya lebih dekat saat dia melompat ke atas kuda surgawi yang baru saja ditarik. Ia melesat keluar dari lukisan dan menjadi kenyataan. Ia berlari kencang sambil mengepakkan sayapnya untuk menambah kecepatan, dan mereka meninggalkan formasi pembunuh itu agak jauh. Kinmu mengangkat kuasnya sekali lagi dan memercikkan tinta sebanyak yang dia suka. Sebuah pintu muncul di depan mereka, dan ketika pintu itu terbuka, sinar terang bersinar dari tempat lain. Kuda surgawi yang ditumpanginya bergegas ke pintu. Heiyi tercengang ketika dia menyadari bahwa mereka berada di puncak gunung di luar kota bambu. Sambil masih memegang pinggangnya, Kinmu melompat dari kuda surgawi. Kuda itu mengepakkan sayapnya dan mengangkat kaki depannya untuk berteriak sebelum berubah kembali menjadi tinta yang jatuh ke tanah. Dari kejauhan, sejumlah kepala keluarga berpengaruh di kota bambu bergegas menghampiri mereka. Seorang tetua hendak mengatakan sesuatu ketika Heiyi tersenyum dan berbicara dengan nada lembut.
Saya kalah, keterampilan formasi Master Sekte Qin adalah nomor 2 di dunia. Keluarga He dan semua orang di kota bambu akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Qin Mu menatapnya dengan bingung. Di mata He Yi, jejak emosi lembut dapat terlihat terbentuk, dan tatapannya bagaikan air musim gugur yang jernih. Gemuruh, gemuruh. Kota bambu yang besar itu bergerak maju sementara Qin Mu dan He Yi berdiri berdampingan di menaranya. Meskipun ia telah melihat pemandangan aneh kota itu bergerak sendiri, Qin Mu masih merasa itu tidak masuk akal. Sekalipun seni ilahi bumi barat belum meningkat dalam 10.000 tahun, ideologi bahwa segala sesuatu memiliki roh dan segala sesuatu memiliki jiwa masih tetap luar biasa. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat orang berjalan ke sana kemari di kota, dia tidak dapat menahan decak lidahnya karena heran. Setelah Master Formasi He Yi mengaku kalah, dia memanggil orang-orang kota bambu dan sekitar 100.000 orang kembali. Pemandangan sebuah kota yang membawa begitu banyak orang melintasi pegunungan tidak terbayangkan, namun itu ada tepat di depan matanya. Mencoba menggulingkan Palace Master Yu dari True Heaven Palace tidak akan mudah, kata He Yi. Selain keluarga Heku, kita juga membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga berpengaruh lainnya. Di West Earth, keluarga Xiong dan Yu adalah dua keluarga yang paling berpengaruh, dan kemampuan mereka juga yang terkuat. Namun, keluarga Xiong telah jatuh dan posisi mereka sebagai True Heaven Palace Master direbut oleh keluarga Yu. Namun, masih ada keluarga Mu dari Master Racun Mu Yingsui, keluarga Luo dari Master Pedang Luo Yingyu, keluarga Fang, keluarga Liu, keluarga Gong, keluarga Xi, keluarga Fu, totalnya ada 10 keluarga berpengaruh. Selain itu, ada juga keluarga berpengaruh seperti Geke, Mao Qi, Kasiangka yang kemampuannya juga tidak lemah. Qin Mu merenungkannya sebelum bertanya, mengapa keluarga Xiong mewarisi posisi Master Istana Langit Sejati? Apakah keluarga berpengaruh lainnya juga memiliki hak ini? Keluarga Xiong dapat mewarisi posisi Kepala Istana Langit Sejati karena nama keluarga Kepala Istana Langit Sejati generasi pertama adalah Xion, kata He Yi. Kepala istana berikutnya biasanya adalah Xiong. Meskipun ada situasi di mana nama keluarga lain telah menjadi kepala istana, keluarga Xiong akan tetap kembali ke posisi kepala istana tidak lama setelah itu. Konon, gadis itu menatap Xiong Qier yang berada di samping Qin Mu. Konon, leluhur keluarga Xiong mendapat dukungan dari dewa sehingga mereka bisa selalu menduduki kursi kepala istana. Namun, kali ini berbeda. Konon, dewa tidak puas dengan Naikui, jadi keluarga Yu dihubungi, dan itulah sebabnya mereka bisa dengan mudah menggulingkan keluarga Xiong. Tuhan, mungkinkah dia pemilik patung dewa kayu yang kutemui di padang pasir yang menyala-nyala itu? Qin Mu masih agak bingung, jadi dia bertanya, karena dewa ini selalu mendukung keluarga Xiong, mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi keluarga Yu? Itu pasti karena Bagou, jawab He Yi. Asal-usul Bagou tidak biasa, dan rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi kuat yang turun dari alam atas. Dipercayai bahwa dialah yang membawa keluarga Yu untuk berhubungan dengan dewa itu. Bagou, Qin Mu berkedip. Bagou adalah sebutan hormat seperti Naikui. Yang terakhir adalah ibu dari sang putri sementara Bagou adalah ayah dari sang putri. Namun, menurut pemahamannya, meskipun putri dari Istana Langit Sejati adalah Xiong Qier, ayahnya telah tewas dalam pertempuran, jadi Bagou yang disebutkan He Yi hanya bisa menjadi suami dari kepala Istana Langit Sejati keluarga Yu. Akan tetapi, Master Istana Langit Sejati tidak melahirkan seorang putri pun, jadi tidak pantas memanggilnya Bagou. Bagou ini membutuhkan posisi yang luar biasa untuk dapat menghubungi dewa itu, kata He Yi. Dia sangat misterius dan rumor mengatakan bahwa dia datang dari batas atas dan merupakan tamu dari surga tinggi. Dia telah bersama dengan Master Istana Surga Sejati dan dikatakan bahwa dia sudah mengandung seorang anak. Bagou menyebarkan berita bahwa anak di dalam dirinya pastilah seorang gadis yang merupakan putri dari Istana Surga Sejati. Melahirkan seorang anak perempuan akan mengamankan posisi Master Istana Langit Sejati, yang merupakan aturan yang belum pernah didengar Qin Mu sebelumnya. Namun, bumi barat menghormati wanita dan adat istiadat sosial mereka sangat berbeda dari perdamaian abadi. Lagi pula, selama seseorang mengembangkan mata dewa, tidaklah sulit untuk melihat apakah anak yang belum lahir itu laki-laki atau perempuan. Karena Bagou telah memastikan bahwa anak dalam kandungan Tuan Istana Langit Sejati adalah seorang perempuan, maka tebakannya tidak akan salah. Tuan Istana Langit Sejati pasti akan melahirkan seorang putri kecil dan duduk dengan kokoh di kursinya. Siapa nama belakang Bagou ini? Yu. Qin Mu tercengang. Dia juga Yu. Apa hubungannya dengan keluarga Yu? He Yi tersenyum, tetapi ekspresinya kurang hangat. Kita semua juga ingin tahu apa hubungan Bagou dengan keluarga Yu. Ada banyak rumor di bumi barat.
Ada yang mengatakan Bagou adalah leluhur keluarga Yu, yang lain mengatakan dia adalah putra penguasa langit-langit tinggi dan keluarga Yu juga berasal dari sana. Ada banyak rumor, tetapi kebenarannya sulit dipahami. Qin Mu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ada yang bilang kalau Xiong Xiu kurang berbakat dan tidak cukup kuat untuk menjadi penguasa yang baik hati, sehingga jabatannya sebagai kepala istana direbut oleh keluarga Yu. Namun di mataku, meskipun kepala istana Xiong benar-benar kurang berbakat, dalang sebenarnya di balik semua ini tetaplah Bagou ini. Qin Mu mengangguk. Xiong Qier berada tepat di sampingnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa apa yang dikatakan He Yi memang benar. Tidak peduli apakah itu kemampuan atau rencana, ibu gadis itu tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang penguasa tanah suci. Dia tidak mengalami banyak peperangan berdarah dan intrik sebelum naik ke posisi kepala istana di usia muda, jadi wajar saja jika dia tidak bisa bertarung melawan keluarga Yu dan Bagou. Meskipun Qin Mu juga telah naik ke posisi Master Sekte Iblis Surgawi di usia muda, orang-orang yang telah mengajarinya adalah 9 tetua dari desa lansia cacat. Sejak dia masih muda, dia telah diajari segala macam rencana licik dan tipu daya, membuatnya jahat dan licik. Namun, 9 tetua masih menganggapnya terlalu jujur. Berkat semua ajaran itu, Qin Mu mampu duduk dengan kokoh di posisi pemimpin sekte, dan semua orang di desa menerimanya dengan sepenuh hati. Kota bambu melesat di antara pegunungan dan hutan belantara, menuju ke arah barat. Namun, kota itu tidak langsung menuju istana surga sejati. Mereka akan pergi ke tanah leluhur keluarga He, Lembah Sungai Pedang, tempat kantor pusat mereka berada. Sebagai keluarga yang berpengaruh, keluarga He memiliki kekuatan mereka sendiri. Meskipun kekuatannya tidak sebagus keluarga Yu atau Xiong, itu tetap merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Setelah kota bambu berlari cepat selama setengah hari, mereka akhirnya tiba di Lembah Sungai Pedang saat matahari hampir terbenam. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat sungai besar membentang lurus ke depan seperti pedang. Di gagangnya, sebuah kota dibangun. Ada gunung di dua sisi sementara tembok disusun di sepanjang Sungai Pedang untuk melindungi dua sisi lainnya. Kota itu sangat menarik dan menakjubkan bagi Qin Mu. Ketika kota bambu sampai di sana, sebuah gunung besar berdiri tegak memperlihatkan jalan setapak. Sebuah jembatan panjang yang terbuat dari batu juga menjulang dari dasar sungai. Dan raksasa-raksasa batu itu membungkuk agar kota bambu dapat melangkah di punggung mereka untuk menyeberangi Sungai Pedang. Sungguh menakjubkan, dunia bumi barat benar-benar tempat yang penuh dengan imajinasi yang menakjubkan. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Tatapan mata He Yi bagaikan air musim gugur yang jernih saat dia tersenyum lembut. Jika Master Sekte Qin menyukai tempat ini, kamu tidak perlu kembali. Kamu bisa selalu tinggal di sini, dan Yi akan menemanimu dalam wisata yang indah untuk mengunjungi semua keajaiban dunia. Qin Mu sangat gembira. Jika ada wanita cantik seperti Suster Yi yang menemaniku, betapa menyenangkannya itu. Namun, aku memiliki terlalu banyak urusan duniawi yang membebaniku. Setelah menyelesaikan masalah dengan bumi barat, aku harus menyerahkan diri ke surga tinggi untuk menyingkirkan bahaya di masa depan ini. Selain itu, masih banyak hal yang harus dilakukan di kedamaian abadi, mengapa kita tidak melakukan ini? Dengan penuh semangat, dia berkata, setelah bermain di West Earth selama beberapa waktu, mengapa kamu tidak ikut denganku ke Eternal Peace dan aku akan mengajakmu berkeliling di sana untuk melihat hal-hal luar biasa di Eternal Peace. Kamu mungkin akan jatuh cinta padanya. Ekspresi He Yi menunjukkan ketertarikan, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Keluarga He masih membutuhkan saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Kota bambu memasuki lembah Sungai Pedang dan berhenti. Pada saat itu, lampu-lampu di semua kota dan desa di lembah Sungai Pedang bersinar terang dan tampak sangat indah. Bahkan gunung-gunung dan sungai pun menyala. Ayo kita pergi ke aula utama istana. Sebuah batu besar melayang ke kaki He Yi dan mengangkat mereka bertiga untuk dibawa ke aula utama istana. Kepala keluarga Heku akan segera datang berkunjung, dan aku perlu bersiap. Tidak lama setelah itu, banyak petinggi keluarga He datang. Ada pria dan wanita di antara mereka, tetapi yang terakhir adalah mayoritas karena mereka datang untuk memberi penghormatan kepada He Yi. Dia mengundang banyak petinggi keluarga yang berpengaruh untuk duduk sementara Qin Mu menemaninya. Semuanya, ini adalah Master Sekte Qin dari Sekte Iblis Surgawi, Tanah Suci Kekaisaran Perdamaian Abadi di Middle Earth. Semua orang di aula menjadi gempar, dan seorang wanita tua memujinya dengan suara gemetar, guru formasi benar-benar luar biasa, telah mengalahkan guru Sekte Iblis ini. Sekarang kita dapat meminta hadiah dari Istana Surga Sejati. Minta imbalan. He Yi tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya.
Kepala Istana Yu hanyalah seorang pelacur kecil yang merencanakan dan merebut tahta, jadi apakah dia layak untuk mengalahkan pemimpin Sekte Qin? Maafkan kata-kataku yang jujur, jika bukan karena Bagou yang mendukungnya, apakah dia bisa mendapatkan posisi kepala istana? Rahimnya gagal memenuhi harapan dan hanya bisa melahirkan seorang putra. Dia bahkan tidak bisa melahirkan seorang putri, jadi seberapa hebat dia? Semua orang di aula saling memandang dengan cemas. Hei Yi melirik Qin Mu, lalu tersenyum. Sambil memegang tangan Xiong Qier, dia berkata dengan keras, kakak perempuan senior dari keluarga He, ini adalah putri kecil dari Istana Langit Sejati. Hei Yi tersenyum dan menambahkan, putri kecil Istana Langit Sejati ada di sini, jadi kepala Istana Xiong tidak jauh dari sini. Jika keluarga Heku dapat membantu kepala Istana Xiong menyingkirkan pelacur kecil dari keluarga Yu dan membantunya merebut kembali posisi kepala istana, bukankah itu akan melampaui hadiah dari menyerahkan kepala Sekte Qin 100 kali lipat? Semua orang, kalian adalah para tetua klan, bagaimana menurut kalian? Semua orang di aula terdiam. Para lelaki dari keluarga He tidak berani berbicara, tetapi para wanita sangat berani. Salah satu dari mereka mulai memprotes, Master Formasi, pikirkan 2 kali. Keluarga Yu sedang berada di puncaknya sekarang, jadi bagaimana mungkin keluarga He kita menjadi lawannya? Terlebih lagi, Bagou mendukungnya. Benar sekali, Hei Yi terkekeh. Itulah sebabnya, kita akan bersekutu dengan Sekte Iblis Surgawi. Dengan bantuannya, mengapa kita harus takut pada keluarga Yu? Jika menurutmu ini tidak cukup, kita akan bersekutu dengan keluargamu dan keluarga Luo. Aku yakin mereka juga memiliki rasa kesopanan, keadilan, integritas, dan kehormatan, dan tidak akan menerima keluarga Yu lama-lama. Seorang wanita paruh baya tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, sekarang keluarga Yu telah menguasai Istana Langit Sejati, seberapa besar kekuatan mereka? Guru Formasi, meskipun Anda adalah kepala keluarga ini, saya melihat bahwa Anda benar-benar sudah gila. Guru Formasi, pikirkan 2 kali sebelum bertindak. Seorang wanita tua lainnya berdiri dan menopang dirinya dengan tongkatnya. Jangan pertaruhkan nasib keluarga He kita di atas meja. Setelahnya, yang lain berkata dengan tegas, fondasi keluarga He kita yang telah berdiri selama 10.000 tahun tidak dapat dihancurkan dalam sekejap. Jika Guru Formasi bersikeras seperti ini, serahkan saja posisi kepala keluarga. Benar sekali, serahkan jabatan kepala keluarga. Hei Yi melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, siapa tetua lain yang punya pendapat? Silakan bicara karena ini urusan internal klan kita, dan kalian semua adalah bibi, nenek, dan buyutku. Aku dari generasi yang lebih muda jadi sebaiknya kita bicarakan ini. Beberapa tetua lainnya berdiri untuk mengkritiknya saat itu. Hei Yi menunggu sebentar, untuk memastikan tidak ada orang lain yang akan keluar untuk menolak, lalu tersenyum. Sepertinya semua orang sudah lupa bagaimana aku menjadi guru formasi, kepala keluarga ini. Wajah semua orang yang berdiri berubah. Sebelum mereka sempat keluar dari aula utama, sangkar-sangkar muncul dari tanah kota bambu, menangkap semua orang yang menentang Hei Yi. Sangkar-sangkar itu kemudian tenggelam kembali ke dalam tanah. Hei Yi menepuk tangannya dan tersenyum. Setelah aku menyingkirkan keluarga Yu, aku akan membiarkan kalian semua keluar. Apakah para tetua lainnya punya pendapat? Semua orang di aula berdiri dan membungkuk sambil berkata serempak, kami akan menjadikan Formation Master sebagai satu-satunya pemandu kami. Hei Yi menatap Qin Mu dan tersenyum. Bagaimana metodeku, Master Sekte Qin? Dia tersenyum padanya. Kakak Yi adalah wanita yang tidak biasa. Tatapan Hei Yi mengembara dan ada sedikit rasa malu dalam suaranya ketika dia berkata dengan lembut, malam ini, jendelaku tidak akan ditutup. Jika kamu masuk, kita bisa membicarakan keterampilan formasi sepanjang malam dan mempelajarinya lebih dalam.